ada seniornya jadi bupati, kebijakannya tidak berkeadilan, di demo ya nggak masalah. Nah, yang terjadi sekarang itu ada di HMI itu kan sudah asobian. Oh ini karena abangnya, oh sudahlah ini ditutupi. Padahal nilai dasarnya itu seandainya anak saya Fatimah mencuri, saya niscaya kan saya potong. Objektivitas. Jadi kalau saya mendukung Bang Akbar itu bukan karena pertautan kami dan HMI atau sesama kami, enggak. Oh karena tindakan Bang Akbar benar. Kalau saya mendukung Cak Nur, bukan tindakan Cak Nur benar, maka saya dukung. Sebaliknya, kalau tindakan Anas itu salah, ya sudah kita nggak dukung, berbeda. Walaupun nanti mungkin filsafat tentang Anas adalah filsafat Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngerti itu? Ahlus Sunnah Jamaah itu kan semuanya masuk surga. Ya belum tentu. Bahwa itu dikelur dulu di neraka sebentar. Itu kan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Coba yang pondok-pondok itu loh. Iya. Iya tapi Digoreng dulu lah, ditelup lagi aman di neraka setelah berapa tahun, nah, udah ada mentas ke surga. Ya sudah, Anas yang ngajaran setelah di penjara nanti mungkin produktivitasnya lebih bagus. Siapa tahu? Punta apa ini boleh? Boleh. Nah, itu ilustrasinya begitu. Yang lain ada sebelum masuk materi ya silakan. Pak Ketua. Ya, terima kasih Bang. Terkait dengan apa yang disampaikan Abanda bahwa NDP itu adalah sebagai rujukan, sebagai Nilai ya? Iya, rujukan nilai dari seluruh aktivitas kegiatan HMI, dan coba saya mengiyakan bahwasanya yang termaktub dalam anggaran dasar pasal 9 bahwasanya organisasi HMI adalah sebagai organisasi perjuangan, sebagaimana ada nilai-nilai dasar yang harus kita tanam ya sebagai landasan dan juga sebagai ideologis. Cuma pertanyaannya, seiring berkembangnya zaman, ketika Cak Nurholis Majid itu menyusun kerangka IDP sampai sekarang, ini kan kurun waktu kurang lebih 50 tahun, gitu kan. Jadi sepemahaman saya, seiring berkembangnya zaman, relevansi sampai sekarang, apakah NDP itu tidak bisa diotak-atik secara tekstual ataupun secara penekanan implementasinya, gitu. Yang terkandung dalam NDP itu sendiri, gitu. Sudah. Ya sudah. Gini. Yang akan dirombak itu apanya? Sistem nilainya, apa nilainya sendiri, atau pelaksanaannya? Penekanan implementasinya. Nah, kalau begitu kan ini nggak usah diubah. Jadi kalau pelaksanaannya kan nggak usah diubah. Contoh sekarang, nilai yang ada di sini adalah keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Dulu sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen, kekayaan negara harus dikuasai oleh, nggak boleh diswastakan. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 33 bentuk ya pelaksanaan keadilan sosial dan itu bentuknya loh ya, implementasinya adalah tidak boleh minyak, minerba, migas dan lain sebagainya itu dikuasai oleh swasta, harus oleh BUMN, kan gitu pelaksanaannya. Jadi ekonomi hattaisme itu adalah yang strategis negara, di tengah swasta, bawah kelas desa, koperasi. Maka ada KUD zaman Pak Harto. Yang paling bawah itu ini. Nah, KUD itu membawai, ya itu kita ngobrol lagi ya itu. Pedagang-pedagang kayak gitu itu ini. Kita ngopi tadi. Itu. Nah, terus yang kaki lima dan sebagainya. Nah, tuntutan zaman itu dirubah.
sekarang masalah-masalah yang berkaitan dengan minyak misalnya, migas, dikerjasamakan dengan asing. Salah satu kalau dulu itu tidak menjadi hal yang primer, apa? Telekomunikasi. Nah sekarang dia, kayak Megawati dijual ke Singapura, Indosat. Apalagi? Banyak. Nah, itu implementasinya menganggap itu sesuai dengan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Nah, bahwa kita berbeda, ayo kita berjuang dalam bidang politik. Tapi nilainya kan nggak berubah. NDP-nya nggak berubah, tapi pelaksanaannya yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Contoh lagi, tahun 98 ketika Indonesia reformasi, di India pun juga ikut reformasi. Apa? Swadesi. Swadesi. Jadi dari kita dengan kita untuk kita ini loh ini. India waktu itu langsung merombak kebijakan ekonominya yang berkaitan mampu-mampu Swadesi dirombak menjadi kapitalisme murni ya. Seakan-akan begitu. Apa yang terjadi? India lebih maju dibandingkan Indonesia. Itu bentuk implementasi. Cina yang juga pedomannya adalah sama nilainya, sepakat keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Cina itu, komunisme itu lahir di mana? Di Eropa Timur. Nah, ketika ke Cina, di Cina waktu itu nggak ada buruh pabrik nggak ada. Yang ada adalah sebagai negara pertanian, buruh tani. Maka dalam rangka menegakkan keadilan, implementasinya kumpulan buruh tani ini maka bergerak dan berusaha melalui negara agar kepemilikan individu dihapus. Jadi nggak ada julukan-julukan tuan tanah. Ayo bagi rata. Jadi udah implementasi sosialisme aja ya. Itu sudah bergeser dari Eropa ke Cina, ke Asia. Sudah berbeda. Cina sekarang komunismenya gimana? Buruh tani, buruh pabrik juga diakomodir, kakinya komunisme itu. Pemerintah sudah. Nah sekarang apa yang diakomodir oleh Cina? Pedagang. Maka perdagangan itu sistemnya kapitalisme, tapi ketika upah buruh pakai komunisme, maka murah di Cina itu. Ini implementasi yang selalu dinamis, selalu berkembang. Sebaliknya di barat yang kata orang kita ini sekuler, macam elek lah pokoknya. Tapi apa? Coba lihat gerakan-gerakan LSM. Bagaimana CSR atau Dansos dan sosial pabrik-pabrik itu diberikan kepada negara-negara miskin. Itu negara ini. Jadi kalau Islam itu bayar zakat, kalau mereka itu dan ada dana sosial. Jadi sekarang sangat tipis sekali itu sudah perbedaan antara sosialisme dengan kapitalisme. Indonesia gimana cari bentuk? Maunya begitu reformasi itu ekonomi melesat, diktator menurun, tapi ternyata kan ya diktatornya juga masih belum juga turun. Ekonomi juga tambah rendah. Tapi ada perkembangan yang luar biasa, bandol gitu. Dari kanan ke kiri atau dari kiri kanan apa? Ya jangan coba-coba kalau dulu itu menghina presiden. Sekarang keterbukaan pers mulai. Demokrasi kebablasan dengan pemilihan langsung. Kenapa? Pancasila itu
Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang enggak. MPR dihapus kewenangannya, bukan lembaga tertinggi lagi. Presiden tidak lagi, bupati, gubernur tidak lagi dipilih oleh perwakilan, oleh DPR, DPRD. Nah, itu banyak. Tapi itu adalah semuanya implementasi dalam rangka menegakkan keadilan. Nah, dinamis itu tuh. Tapi nilainya kan tetap. Itu ya. Nilai bahwa harus menegakkan keadilan dan akhlakul karimah, etik. Ya terus ini dicari. Terus ini. Nah, kesalahan kita itu sebagian umat Islam itu dianggap begitu dirumuskan sekali untuk seumur hidup. Ya nggak bisa kalau itu hasil produk rasio. Ya harus ini. Ini pun tidak berarti harus semuanya. Maka saya bilang kepada pelaku-pelaku yang ingin mengganti NDP, oke, nggak apa-apa, tapi jangan ini yang dirombak. Kamu bikin NDP baru. Nah, ini akan kita masuk nanti. Kamu bikin NDP baru nggak apa-apa. Ini oleh Kongres dihapus, ditetapkan tidak berlaku. Tapi ini jangan diobrak-abrik, biarkan menjadi museum sejarah. Yang baru, nah silakan kalau mau pakai itu. Bukan Quran kok. Tapi adik-adik itu, enggak, ini yang diobrak-abrik itu. Sistematika sama ini. Apa yang saya ketawakan? Metodologi itu masuk di sini. Padahal ini konsep yang akan saya terangkan nanti. Ya. Nah, lagi. Mungkin cukup. Ya, apa langsung masuk ke materi. Ya. Oke. Sedikit saya menyimpulkan dari ilustrasi barusan sebagai pembuka dan pengawal cukup semangat sekali. Yang mungkin mulai kemarin hanya bingung-bingung ya menafsiri sendiri. Sebenarnya banyak bukunya sudah, cuman karena di situ Bondo minim referensi, Bang. Jadi terkait mengenai perubahan NDP, NIK ke NDP ke NIK lagi itu masih kita kurang referensi di sini. Sekilas dari pergulatan ideologi, akhirnya Cak Nur mengalami satu kegelisahan, ketemu dengan bukunya Sultan Syahrir Perjuangan Kita, sehingga HMI perlu juga buku saku. Makanya NDP itu diusulkan di Kongres, disepakati untuk menjadi spirit nilai, menjadi buku saku perjuangan bagi HMI. Mungkin itu sedikit yang dapat saya simpulkan. Selebihnya kita langsung masuk kepada materi inti, yaitu pendalaman NDP bab 1 tentang dasar-dasar kepercayaan. Waktu sudah tepat, dipersilakan. Baik. Sebelum saya masuk kepada materi, mungkin beberapa istilah-istilah yang perlu kita pahami dulu. Kalau saya pada mengucapkan nilai, isinya itu apa? Baik buruk. Nah, ini. Apa saja lagi? Kalau saya bicara ada orang, oh ini nilai-nilai, isinya itu apa? Tahu, tempe, apa, pecel, atau apa? Tadi Ukuran, sudah dikatakan ya? Ukuran, ya, apa yang lain? Kapasitas dong. Kapasitas, apa lagi? Tadi ada baik buruk, apa lagi? Perbuatan yang enggak bernilai. Perbuatan, ya sudah silakan aja berpendapat, boleh kok berpendapat. Udah, nggak ada lagi udah. Enggak laku. Jadi kalau ada orang bicara tentang masalah pesantren misalnya, isinya apa? Isinya Banyak, Bang. ada apa? Coba sebutkan ya ini ya. Ada santriwan. Ada santri ya sudah. Pastinya kalau pondok pesantren. Nah, kalau ada orang berbicara tentang Pemkab, isinya apa? Pemerintah. Pegawai dan sebagainya. Kalau ketika ada orang bicara tentang nilai, isinya apa? Isi.
Kalian pernah SMP, SMA, SD? Angka bang. Angka. Boleh, angka. Angka itu apa? Sebagai bentuk apa? Nominal. Hah? Bentuk nilai. Hasil dari kerja Betul, keras. betul, itu betul itu. Angka itu bentuk nilai. Jadi kamu raportmu itu ada nilai 7 dan sebagainya. Nah, kenapa dia dinilai 7? Atau 6 atau 8? Kemampuan. Kemampuan nilai. Dilihat dari aplikasi kita sebelumnya bang. Sebelumnya apa lagi? Tolak ukur. Ya sudah, tadi sudah selesai. Tadi sudah itu masuk satu. Jadi kalau bicara nilai isinya baik buruk, apalagi? Weh, kamu pernah pacaran nggak? Ya, kamu belum bang. Enggak bang. Masih tidak pernah bang. Pernah pingin nggak? Minimal pingin. Kalau pengen pernah bang. Nah, kriterianya kamu itu kok tertarik kepada seseorang apa? Hidungnya bang. Cinta bang. Ya, cinta. Iya. Cinta itu isinya apa? Suka bang. Suka. Alang-alang. Tertarik itu bang isi. Ya, kenapa tertarik? Minum ini bang. Ada menariknya bang. Kenapa ada manisnya? Karena kalau mengajar ilmu fisika itu ada tarik menariknya bang. Kenapa itu ini? Kok tertarik kamu itu kenapa? Arwah tadi sama. Kenapa kok tertarik gitu ini? Mungkin indikatornya karena Ada sesuatu yang pas buat kita mungkin bang. Jadi apa namanya pas ini? Itu ganteng bang. Ya apa? Ya kan bisa diungkap. gejolak hawa nafsu. Bang, nilai itu menurut saya semisal ini air. Kita haus, ini kan air rasanya. Kita kan nggak tahu ini rasanya apa sebelum kita meminumnya. Tapi setelah kita minum, kita akan tahu ini rasanya apa. Entah itu tawar atau COVID yang ada manis-manisnya. Nah, tadi kan sudah dijawab baik buruk. Iya kan? Iya bang. Nah, air ini baik buruk kan sudah. Sekarang apa? Selain baik buruk, Manfaat. Esensi yang ada di dalamnya. sudah baik buruk ini bagian dari yang lain. Kalau kamu mengajarkan matematika, ulangan misalnya, ulangan matematika, kamu dinilai apa oleh gurumu? Dari hasil yang kita kerjakan bang. Iya, apa hasilnya, outputnya apa? Cerdasan. Kerjakan berat, 8, 5. Karena ada apa di situ? Ada yang benar bang gua. Kebenaran berarti bang. Iya. Jadi nilai itu isinya di samping baik buruk, benar, salah. Begitu aja kok bulat mulai tadi. Enggak tak main itu. Ya itu dulu ini. Jadi kalau bicara nilai, isinya baik buruk, benar salah. Kalau pacaran itu kenapa? Ada sesuatu itu bang. Iya seneng, kenapa seneng? Suka. Pacarmu itu dirasakan indah apa enggak? Indah buat. Indah. Nilainya adalah Keindahan. indah atau tidak indah. Itu pakai rasio apa pakai intuisi? Rasio bang. Rasio bang. Lu indah gak indah? Iya bang rasio. Soalnya indah buat saya belum tentu indah buat yang lain bang. Sebenarnya alat indah, alat untuk menilai indah dan tidak indah itu pakai otak matematika apa pakai perasaan? Oh Perasaan. Intuisi. Ulang Wan. Awalnya keren. Udah. terus bang. Ini dulu. Jadi ketika saya nanti bicara tentang nilai, itu kalian sudah nggak pelongo-pelongo lagi. Oh, kalau sudah bicara nilai, isinya pasti baik buruk, salah benar, indah dan tidak. Indah. Indah. Nah, itu. Ini belum masuk NDP ini. Bisa bulat gitu. Iya, ini dulu. Pulang-pulang bakal gereja nanti. Indah dan tidak indah. Baik. Bawa NDP, bawa bukunya. Oh bang. Nah, coba baca satu-satu. Itu sudah dikopikan kan sama panitia kan? Ah. Yang mau baca silakan. Coba, yang mau baca. Ya bang. Ya, Saya bang. ya. Gantian paragraf pertama.
Nilai-nilai dasar, dasar-dasar kepercayaan. Ayo buka semuanya, pelan-pelan bacanya. Sudah? Dasar-dasar kepercayaan. Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Ya, sudah, ini dulu. Kode aja. Itu dikatakan manusia memerlukan suatu bentuk Kepercayaan. Jadi manusia itu kodratnya adalah butuh kepercayaan, sebagaimana kodrat kita butuh makan, butuh berinteraksi dengan orang lain, sama dengan itu. Jadi manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Artinya setiap manusia apapun dari barat sampai timur itu dia memiliki kodrat berkeimanan, berkepercayaan atau berakidah. Given. Jadi keimanan itu given. Pemberian. Naluri. Kodrati. Nah, untuk membuktikan itu bahwa kepercayaan dari yang paling nyata sampai yang paling gaib, yang paling nyata saja. Kalau kalian tidak percaya bahwa sekarang ada senior pos atau abri NDP, tidak mungkin kalian datang kemari. Amin. Tidak mungkin, itu yang paling nyata. Tidak mungkin, tidak akan bergerak kamu itu ke sini. Lo nggak percaya kok. Atau ragu yang sempurna, yang ragu itu, ragu-ragu. Jalan enggak, ya nggak akan nyampe ke sini. Ya, untung aja sih. Jadi kepercayaan, keimanan atau keyakinan itu harus dimiliki. Kenapa? Karena keimanan, kepercayaan dan lain sebagainya itu sumber gerak, penggerak kita berperilaku. Kalau nggak ada landasan keimanan, kepercayaan dari yang paling gaib sampai yang paling nyata, coba perbuatan sengaja dengan ketidaksengajaan itu lebih banyak mana? Tidak sengaja, Bang. Sengaja. Nah, ya, coba ini. Perbuatan kita yang sengaja dengan tidak sengaja itu lebih banyak mana? Sengaja. 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 Artinya kata pondokan itu an-niyatu apa? Kita takrib itu loh. Saya bukan mendoan, Bang. Siapa yang mau doa ini? Ketua, Bang. Nah, ya itu betul ini. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi sengaja ada faktor kesengajaan. Gak mungkin ini ada nilai kalau ini. Gak mungkin kalau ragu sempurna. Ragu sempurna. Gak mungkin terjadi. Apa? Jadi keimanan atau kepercayaan itu adalah naluri, kodrati, fitri, given. Sudah, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya tentang bahwa kepercayaan adalah kodrati, manusia membutuhkan suatu bentuk kepercayaan. Ya. Terkadang otak dengan hati itu terkadang tidak sinkron, Bang. Artinya apa? Otak itu berusaha untuk mempercayai sesuatu. Terkadang hati itu masih ragu, Bang. Satu contoh gini, saya mempercayai kalau misalkan Nabi Muhammad itu memang benar-benar apa ya? Benar-benar melakukan yang namanya Isra dan Mi'raj. Tapi hati itu terkadang masih ragu kalau misalkan dicontohkan dengan Nabi. Masa iya ya? Apakah itu tidak ini? Satu contoh lagi, Bang.
ketika misalkan kita mempercayai yang namanya teman saya misalkan melakukan sesuatu, oh itu benar-benar, tapi apakah iya itu yang dilakukan benar? Tetapi pikiran kita itu sudah berusaha mempercayai, hati itu belum tidak sampai sama dengan apa yang ada di otak ya. Bagaimana? Sering sekali tuh aneh. Karena kamu itu menilai berkeyakinan. Yang namanya percaya sama dengan mengikuti. Ya. Iya. Padahal namanya percaya belum tentu mengikuti. Percaya tidak mengikuti sama kan? Ya. Saya tidak beriman kepada Tuhan, itu percaya apa belum? Enggak. Saya. Kepercayaan itu. Iya. Kepercayaan tidak Mengikuti. tidak beriman. Jadi selama ini yang salah kita berpikir bahwa percaya itu adalah harus mengikuti. Ya enggak. Percaya tidak mengikuti juga percaya itu. Loh iya kan? Iya tuh. Percaya kamu saya cintai. Percaya, tapi kamu beranggapan bahwa pacar yang kamu cintai mau sama kamu. Padahal percaya itu negatif pun dia percaya. Percaya bahwa saya nggak mau. Yakin saya nggak mau. Itu juga kepercayaan. Yakin tidak mau, yakin mau. Sama kepercayaannya. Maka ragu yang sempurna nanti di ada. Ragu yang sempurna tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah akan terjadi ragu yang sempurna itu. Nggak akan melahirkan gerak itu. Lu tahu apa ini? Udah paham belum bahwa manusia memerlukan suatu bentuk? Udah. Ada lagi. Yang mau tanggapi? Gimana, Andi? Masih bingung? Bingung bang, saya mau tanya. Ya, silakan. Pendek ya. Ini bang, ketika kita mempercayai sesuatu, apakah kita harus melihat langsung apa cuman di rumah ya bang? Itu bang. Apakah kita dalam mempercayai sesuatu itu, apa kita harus melihat secara langsung atau tidak? Benar bang. Seandainya kita dapat itu bang, dapat omongan dari orang gitu untuk mempercayai itu bang. Caranya kita mempercayai itu harus gimana itu bang? Saya bingung itu. Kan belum bicara tentang cara. Masih Bahwa manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Itu caranya percaya belum dibahas. Ini harus stimulus kepercayaan, Pak. Ya? Harus stimulus kepercayaan. Nah ini bahwa manusia itu memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Itu yang dibahas ini. Jangan saya dibawa ke sana kemari. Jangan janji. Jangan. Ya. Terima kasih.